kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita mulai pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini ya Bapa, hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh Kau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang menjaga setiap langkah-langkah kami Tuhan. Kami datang kepadamu untuk kami boleh beribadah ya Bapa. Kiranya Kau yang pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, untuk kasih setiamu, untuk setiap berkat-berkat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami saudara boleh kembali duduk. Kasih Yesus. Haleluya.
Allah kami yang setia Tuhan. Kami siap memuji muliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Mari yang siap memuji menyembah Tuhan lebih lagi, sama-sama sorakan amin. Kasih tos kanan kirinya, katakan kamu diberkati. Haleluya. Kasih Allah bagi setiap kita besar, amin. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan
sungguh baik. Yes. Sangat baik. Amat baik Tuhan Yesus. Setiap pribadi mengalami kebaikan Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami berkat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari ke depan kami pun tetap akan diberkati Tuhan. Yes. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu yang boleh kami rasakan. Terima kasih untuk sukacita yang Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh tenggelam dalam kasih-Mu, dalam pemeliharaan-Mu, dalam penyertaan-Mu, dalam perlindungan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami, menjagai kami, melindungi kami, supaya kami boleh semakin sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapak, selagi masih ada kesempatan, kami mau semakin melekat sama Tuhan, semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau memberkati setiap anak-anak yang sudah hadir. Kau memberkati Tuhan, bahkan setiap anak-anak yang sudah melayani, Kau berkati dengan dahsyat. Kau David dan seluruh tim Kau berkati. Nova yang sudah memimpin kami masuk dalam doa-doa Kau juga berkati. Semua yang sudah melayani Kau berkati. Sekarang kami mau dengar isi hati Tuhan. Kau juga yang urapi setiap kami tidak terkecuali. Kau buka pikiran kami, hati kami. Kau buka mata kami, telinga kami, supaya kami menangkap yang menjadi pesan-pesan Tuhan Bapa. Kau mampukan, layakan, kuasai bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, urapi kami semua, urapi kami semua. Dan kami percaya dalam ibadah hari ini akan ada terobosan, akan ada breakthrough. Engkau akan membuat kami terus naik dan tidak turun, karena kami tahu Engkau memanggil kami untuk menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah. Yes. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berkata-katalah kami siap untuk mendengar, dan kita semua yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan Amin. 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 Selamat duduk, Bapak Saudara, Shalom semuanya. Senang sekali bisa melihat Bapak Saudara semua. Hari ini spesial, Tuhan kasih tema ini, Rooted in Christ, Flourishing in Changing Seasons. Jadi waktu Tuhan kasih tema ini, wah pas banget, karena saya pribadi seperti yang sudah pernah saya sampaikan, saya akan memasuki musim yang baru. Ya buat yang rajin datang DPJ tahu maksudnya. Kami sekeluarga akan memasuki musim yang baru. Jadi waktu saya dapat tema ini rasanya personal banget. Tapi juga saya percaya ini bukan cuma buat saya, bukan buat keluarga kami aja, tapi buat kita semua. Karena kita semua akan memasuki musim yang baru. Bahasa Indonesianya berakar di dalam Kristus, tetap bertumbuh dan berbuah di saat musim berubah. Berakar di dalam Kristus, tetap bertumbuh dan berbuah di saat musim yang berubah. Musim berubah-ubah ya, setuju ya? Setuju saudara? Musim berubah-ubah, tetapi panggilan Tuhan tetap. Tuhan mau kita tetap bertumbuh dan berbuah. Jadi jangan pernah ngomong karena ekonomi lagi tidak baik, terus kita jadi tidak baik. Oh, berarti kita kalah sama keadaan dong, ya kan? Padahal Tuhan udah ngomong kita akan naik terus, tidak turun. Bahkan dalam Mazmur 91 yang kita sama-sama baca, sebelah kanan kiri kita rebah jatuh, kita akan tetap berdiri dengan teguh. Maksudnya gitu kan? Amin. Jadi musim boleh berubah-ubah, tapi kitanya tetap flourishing. Flourishing, bahasa Indonesianya waktu saya cari, saya ngebayangin kalau flourish itu
tanaman yang terus bertunas, bertumbuh, terus mengeluarkan bunga dan mengeluarkan buah. Flourish. Jadi bahasa Indonesianya flourish itu bertumbuh dan berbuah. Terus. Gak peduli musimnya apa. Mau ada badai, mau ada gempa, mau ada resesi, mau ada apapun, Tuhan sebut kita harus tetap bertumbuh dan berbuah. Karena Tuhan panggil kita untuk jadi berkat. Tuhan tidak panggil kita untuk jadi parasit. Tuhan panggil kita untuk jadi berkat. Nah, hari ini kita mau belajar, ternyata Tuhan kasih tipsnya gimana supaya bisa tetap flourish. Nah, kita lihat kenapa sih khotbah ini relevan dikhotbahkan hari ini. Dan di dunia Chinese New Year seringkali juga dirayakan sebagai Spring Festival, perayaan yang menandai dimulainya musim semi, spring. Jadi orang-orang, khususnya orang-orang Chinese, itu percaya kalau sudah Imlek, kalau sudah Chinese New Year, itu musim akan berubah. Yang tadinya dingin karena ada di winter, tetapi waktu masuk ke Chinese New Year biasanya akan masuk ke musim semi. Dan luar biasanya yang percaya ini bukan orang Chinese saja, tapi banyak orang juga percaya. Kenapa? Karena Chinese New Year menggunakan penanggalan berdasarkan bulan, Chinese Lunar Celebration. Jadi perputaran bulan mengelilingi bumi. Kalau tahun Masehi kan perputaran bumi mengelilingi matahari, betul ya? Tetapi kalau lunar kalender itu bulan mengelilingi bumi. Dan beberapa orang atau banyak orang percaya ini lebih akurat. Saya tidak tahu dengan perubahan iklim sekarang, apakah nanti akan masih tetap hujan deras, apakah nanti akan masih tetap snow di beberapa daerah. Tetapi kita akan lihat bahwa memasuki tahun yang baru nanti, Lunar New Year, dunia akan memasuki musim yang baru. Kita semua memasuki musim yang baru. Jadi khotbah ini relate. Khotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Terjemahan lain menggunakan kata untuk segala sesuatu ada musimnya, untuk apapun di bawah langit ada musimnya. Saya akan baca dengan cepat ayat-ayat berikutnya. Ayat 2, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk damai. Kesimpulannya, ada waktu-waktu baik, ada waktu-waktu kurang baik. Boleh sih ngomong itu, boleh? Boleh? Ada waktu-waktu baik, ada waktu kurang baik. Ada waktu-waktu senang, ada waktu-waktu kurang senang. Dan itu semua sudah ditulis dalam Alkitab. Ada musim-musim yang berubah-ubah. Ada musim hujan, ada musim kering. Ada waktu kita senang, everything is going well. Ada saat-saat juga kok kayaknya everything is falling apart.
Saya percaya beberapa dari kita pernah ngalamin gitu ya. Kok kayaknya everything in the same time seems like falling apart together gitu. Ya, tapi that's life, itulah kehidupan. Musim berubah. Bahkan Raja Daud dalam Mazmur 23 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Terjemahan lain menggunakan, sekalipun aku berjalan di dalam the valley of the death, lembah kematian. Jadi dari sepotong-sepotong kalimat itu kita bisa melihat, memang kadang-kadang Tuhan izinkan kita berjalan dalam musim yang kurang baik. Ada musim yang baik, semuanya kayaknya flourish. Tapi sometimes juga kita hidup dalam sebuah keadaan yang kadang-kadang tidak baik. Tetapi pesan Tuhan hari ini kepada kita semua, walaupun musim berubah, tapi Tuhan punya kerinduan untuk kita tetap selalu bertumbuh dan berbuah. Kita nggak boleh kalah sama keadaan. Tuhan panggil kita jadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa, bukan yang memble, yang lembek. Jadi walaupun kanan kirinya sakit flu, nggak mungkin aku sakit flu. Kenapa? Aku prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Makanya musim boleh berubah, tapi kita akan tetap mengalami pemeliharaan Tuhan. Tetap akan mengalami berkat Tuhan. Tetap mengalami penyertaan Tuhan. Tetap mengalami berkat Tuhan yang berlimpah, limpah, limpah, limpah. Amin. Bisa gitu loh. Nah, hari ini Tuhan kasih tipsnya. How? Cepat aja ya. Kuncinya di Kolose 2 ayat 7. Dan ternyata ini ayat yang sudah saya sampaikan 2 minggu lalu, kalau saudara ingat. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, sebagaimana telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ada 3 poin di sini yang saya akan bagikan dengan cepat. Karena waktu saya dapat ini, wah makasih ya Tuhan, makasih banget. Kenapa? Karena kami akan memasuki musim yang baru. Jadi waktu memasuki musim yang baru ini Tuhan udah kasih bekal. Kamu tetap akan flourish asal kamu ingat 3 hal ini. Bukan cuma ingat, melakukan 3 hal ini. If we are rooted in Christ, we will flourish in changing seasons. Kalau kita berakar di dalam Kristus, kita akan tetap bertumbuh dan berbuah di musim-musim yang berubah. Ingat, bertumbuh dan berbuah atau flourish hanya dapat terjadi bila kita berakar. Sebuah pohon tidak akan mengalami pertumbuhan, tidak akan mengalami berbuah kalau dia nggak bertumbuh, kalau nggak berakar. Jadi saya mau kita benar-benar fokus dengan kata-kata berakar atau rooted. Berakar akan memberikan kepada kita kekuatan dan stability. Kebenaran saya suka pohon, jadi saya lumayan ngerti. Dan seperti yang kita lihat di kanan kiri kita lagi ada di sebuah area namanya Gading Serpong, sebuah kota yang baru. Gading Serpong dibangun dengan baik sekali. Nah, developer atau pengembang Gading Serpong waktu membangun jalan, membangun rumah, membangun gedung, ada beberapa pohon yang tetap dibiarkan tumbuh dan tidak ditebang dan tidak dipindah. Nah, waktu Gading Serpong dan sekitarnya mengalami hujan deras, bahkan angin kencang yang kita kenal dengan nama angin puting beliung, pohon-pohon yang ditanam dari awal itu tidak mengalami yang namanya
tumbang, roboh, atau apapun. Kenapa? Karena dia secara alami sudah ditanam bertahun-tahun yang lalu, akarnya udah kuat ke dalam. Jadi waktu hujan deras, angin kencang, dia akan mengalami namanya kekuatan and stability. Tetapi beda, ada pohon-pohon yang ditanam atau dipindah, udah besar nih, udah besar, tapi karena dianggap tidak sesuai dengan tata kota yang sudah dirancang, pohon itu udah gede, dipindah seakar-akarnya, dipindah ke tempat yang baru, yang sesuai dengan rancangan para insinyur. Nah, saya perhatikan waktu angin kencang puting beliung, biasanya pohon-pohon yang dipindah ini yang akan tumbang. Kenapa? Karena dia belum berakar. Saya cerita gini, saya harap saudara nangkep. Sesuatu yang tidak berakar, dia tidak punya pijakan kaki, tidak punya strength. Karena tidak punya strength, hidupnya tidak mengalami yang namanya stability. Goyang terus. Sebelah kiri flu, sebelah kanan demam berdarah, ikut flu, ikut demam berdarah. Depannya diare, ikut diare. Belakangnya batuk, ikut batuk. Aduh, kasihan banget hidup kayak begitu. Nanti tetangganya lagi ngalamin resesi, dia ikut resesi. Kasihan banget begitu. Sejak saya mengerti rahasia firman Tuhan, saya berdoa, Tuhan, aku gak mau hidup kayak gitu. Kanan kiriku, depan belakangku boleh rebah, tapi aku mau tetap flourish, bertumbuh, berbuah. Itu doanya orang Kristen gitu. Mestinya begitu. Dan kuncinya hari ini adalah kita harus berakar. Karena waktu pohon itu berakar, akarnya terus nembus ke bawah, nembus ke bawah, nembus ke bawah. Wah, kuat banget. Waktu ada angin kencang, goyang-goyang dikit doang, tapi bisa ngelihat pohon terbesi yang ditanam bertahun-tahun yang lalu. Wah, kuat. Walaupun ada petir yang dia cuma. Dari ruang kerja saya di belakang, itu belakang ada pohon terbesi. Jadi kalau saya lihat lagi angin kencang, lagi hujan deras, saya cuma bisa melihat keren banget ya pohon. There is strength and stability. Berikutnya, berakar itu akan mendapatkan nourishment, nutrisi, makanan. Jadi penting banget kita berakar. Karena waktu kita berakar, kita akan menyerap makanan dari tanah. Bahkan beberapa pohon, akarnya itu bisa terus ke dalam nyari apa? Bukan cuma makanan, tapi sumber air bawah tanah. Jadi walaupun dia nggak disiram, nggak kena hujan bertahun-tahun, dia nggak masalah. Kenapa? Karena akarnya sudah menemukan sumber air di bawah. Jadi rooted atau berakar itu kan memberikan kepada kita sumber makanan. Nah, kalau kita baca ayatnya, kita lagi nggak ngomong pohon, kita lagi ngomong diri kita sendiri, hidup kita sendiri. Bener nggak? Nyadar nggak? Dari tadi kita ngomongin hidup kita loh, bukan ngomongin pohon loh. Jadi kalau tadi saya pakai kata-kata pohon itu hanya sebagai ilustrasi. Sebetulnya kita lagi ngomongin diri kita. Gimana caranya supaya bisa stay flourish, kita bisa tetap flourish, tetap bertumbuh dan berbuah waktu kita berakar di dalam Kristus, rooted and built up in Him. Jadi kita terus berakar di dalam Kristus. Kita punya hubungan yang begitu erat sama Tuhan Yesus. Kita punya hubungan yang tidak terpisahkan dengan Tuhan Yesus. Kan udah berakar, udah ngikat banget gitu. Ngikat. Nah, istilah berakar adalah sesuatu yang gak kelihatan. Iya gak?
Akar tuh nggak kelihatan loh. Kita nggak bisa lihat nih pohon akarnya sedalam apa, nggak bisa. Sama, orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan seringkali nggak kelihatan. Kenapa? Karena ini urusan pribadi. Tetapi saya punya pemahaman, kalau saudara nangkep setiap kali saya khotbah, setiap kali saya sharing, bersaksi, bahkan ngobrol dengan beberapa, saya punya pemahaman, orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, yang erat, itu seperti akar, nggak kelihatan. Tapi orang yang punya hubungan yang erat, yang secara rohani bertumbuh, pasti terlihat dalam kehidupan jasmaninya. Pasti. Minimal dia menjadi orang yang lebih tangguh, nggak cengeng, nggak kalah. Dan selebihnya dia akan terus bertumbuh, berbuah. Jadi kanan kiri resesi, bener banget loh. Dulu waktu saya masih sekolah minggu, dengar-dengar orang-orang tua, ya Pastor Stephen ya, orang-orang Pentekostal lama kan ngomong, saudara-saudara harus takut, di luar resesi kita resepsi. Waduh, saya pikir apaan ya, tapi setelah jadi dewasa, bener juga. Di luar resesi kita tetap resepsi, gak tergoyahkan. Kenapa? Karena kita sudah ketemu sumber hidup kita itu bukannya dunia. Sumber pendapatan kita bukan perusahaan kita. Berkat Tuhanlah yang membuat kaya. Amin. Yes. Itu. Kalau kita menyadari berkat Tuhan yang membuat kaya, berarti yang mestinya kita kejar ya Tuhannya. Amin. Itu. Jadi kita harus benar-benar rutek, berakar terus supaya stay flourish. Kita terus bertumbuh dan berbuah. Nggak ngelihat kanan kiri depan belakang. Wah, mau babak belur. Ya itu mereka, tapi kita enggak. Kenapa? Karena kita berakar di dalam Kristus. Nah sekarang aplikasi dalam berakar apa? Membaca dan merenungkan firman Tuhan secara konsisten setiap hari. Orang kalau membaca, merenungkan, ya harus dilakukan, bukan cuma membaca merenungkan doang. Saya walaupun judulnya hamba Tuhan, tanggung jawabnya gembala, kan kadang-kadang ngalamin masalah juga. Kan kadang-kadang ngalamin galau juga. Tapi luar biasa, karena setiap hari saya memaksakan diri membaca merenungkan firman, itu Roh Kudus bisa ngingetin ayat demi ayat, teng. Jadi membuat saya, oh iya ya, kan saya udah baca. Bahkan bukan cuma baca, udah dikhotbahin juga. Masa akunya kalah sih? Jadi membaca merenungkan, fungsinya, kegunaannya, benefitnya, advantage-nya adalah di saat kita membutuhkan, tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan kepada kita ayat-ayat yang pernah kita baca. Oh iya. Jadinya kita diingetin, jangan kalah dong. Masih gitu aja kalah. Jadi bicara tentang berakar dalam Kristus, ayo, setiap kita nomor satu harus punya waktu-waktu khusus membaca merenungkan firman Tuhan secara konsisten setiap hari. Yes. Setiap hari. Kalau saudara suka scrolling HP setiap hari, itu bisa scrolling HP setiap hari. Baca firman setiap hari nggak bisa. Bener nggak? Beneran loh, penting banget tuh baca firman. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang malam.
Orang yang kesukaannya membaca firman dan merenungkan firman. Ayat yang ketiga dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Kalimat berikutnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Amin. Ini ayat tuh sering banget dibaca, ayat tuh sering banget dikhotbah. Tapi herannya, orang-orang kok males sih baca Alkitab. Orang-orang kok males merenungkan firman Tuhan. Padahal dikatakan, orang yang melakukannya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan terus bertumbuh, berbuah. Dan kalimat berikutnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Mau nggak apa yang dilakukan berhasil? Yes. Nah, kalau mau, Tuhan udah ngasih kuncinya. Sekarang tinggal kita mau pakai kuncinya nggak? Mau pakai kuncinya nggak? Kalau saudara suka jalan-jalan, waktu kita check-in ke hotel, waktu kita check-in di front desk hotel, dikasih apa? Kunci. Zaman sekarang bukan kunci, tapi card. Dan petugas front desk-nya ngomong, kunci ini bukan cuma buat ke kamar, tapi kunci ini bisa dipakai buat nge-gym, bisa dipakai buat berenang, bisa dipakai buat sauna, bisa dipakai buat lounge, bisa dipakai buat breakfast. Bahkan beberapa hotel not only breakfast, tapi juga ada jam-jam khusus kita bisa pakai. Selama kita tidak pakai kuncinya, kita bisa menikmati fasilitas hotel bintang 5 itu enggak? Nggak bisa. Padahal kuncinya udah dikasih loh. Wah makasih ya, thank you. Terus kita masukin kantong. Terus kita duduk-duduk di lobi doang. Kita nikmatin nggak fasilitasnya? Halo? Enggak. Padahal udah dikasih kuncinya. Sama, Tuhan udah kasih kuncinya buat hidup berhasil. Kok nggak dipakai sih? Aplikasi berakar yang berikutnya memiliki waktu khusus untuk saat teduh, berdoa, memuji, menyembah Tuhan secara konsisten. Ingat, Tuhan mau kita berakar. Berdoa, memuji, menyembah, itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Berikutnya, aplikasi berakar di dalam Kristus. Kita harus tertanam di dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Harus. Ini bicara tentang setia beribadah, setia dalam pelayanan, setia dalam kelompok sel atau fuel. Kenapa? Karena waktu kita dilingkungi atau dikelilingi oleh support system yang membangun kita akan jadi lebih kuat. Nggak lone ranger gitu loh, nggak sendirian. Tapi ada orang-orang yang mensupport kita. Waktu kita sharing tentang, wah aku ngalamin gini nih, oh mereka bisa nguatin. Kenapa mereka nguatin? Selain mereka dipakai Tuhan, mungkin mereka juga dulu pernah punya pengalaman yang sedang kita hadapi. Jadi orang itu akan ngomong, oh iya loh, caranya gini loh. Jadi kan seneng, sharing itu seneng. Kenapa? Sharing itu luar biasa. Walaupun orang yang kita sharingin belum nolong apa-apa, tapi rasanya udah lega waktu ada yang dengerin. Apalagi waktu yang dengerin menawarkan sebuah cara-cara yang alkitabiah pastinya. Kalau cara yang tidak alkitabiah jangan diikutin. Contoh, misalnya ada anaknya sakit. Ini contoh ya, contoh. Ini lagi nggak relate sama siapapun, contoh aja. Terus cerita sama Pastor Lina. Dia pernah ngalamin. Terus dia cerita, dulu begini. Jadi memberikan kepada kita ide, oh iya. Dan macam-macam.
Ada yang lagi butuh kerja, terus cerita, saya bersyukur ya jadi pendeta itu ketemu banyak orang, dan saya mendapat sebuah impresi, dunia ini lagi dalam keadaan yang aneh. Kenapa dalam keadaan yang aneh? Ada saat-saat saya ketemu orang yang curhat, susah cari kerja, betul nggak? Tapi waktu ketemu sama bos-bos itu, mereka juga ngomong, susah cari pegawai. Loh, kok aneh? Yang bos-bos itu pengen banget cari pegawai yang bisa dipercaya, yang highly qualified. Tapi ada juga orang-orang yang lagi mengeluh, kok susah cari kerja. Dan itu sebetulnya bisa dipertemukan. Dan salah satu tempat pertemuannya adalah di dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Itu contoh aja. Yohanes 15 ayat 5. Ini poin yang pertama. Akulah pohon anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi tips nomor 1, pastikan kita berakar di dalam Kristus. Apa? Berakar di dalam Kristus, supaya kita tetap flourish. Yang kedua, strengthen in the faith. Iman kita harus bertambah teguh. Iman tuh harus bertambah teguh, tambah kuat. Dan ayatnya jelas, walaupun saya nggak tampilin hari ini. Iman itu mengalami pertumbuhan. Iman itu mengalami penguatan di saat datangnya ujian. Iman tidak bertumbuh kalau semua baik-baik saja. Kalau everything is fine, iman kita itu kayak idle, kayak nganggur. Tapi iman akan bertambah kuat, bertambah teguh waktu datangnya ujian, cobaan. Waktu datang ujian dan cobaan, iman kita akan mengalami pertumbuhan. Jadi kalau lagi ngadepin ujian, cobaan, bersyukur. Saya berani ngomong begini ya, bersyukur. Kenapa? Karena di saat itu iman kita akan mengalami penguatan. Strengthening your faith. Kalau lagi ada masalah, dalam Alkitab ada seorang tokoh namanya Bapak Orang Beriman. Jadi challenge atau tantangan Tuhan buat Abraham itu nggak enteng, nggak ecek-ecek. Dia levelnya prajurit Tuhan yang gagah perkasa gitu kan. Bukan satpam, sorry, saya tidak mengecilkan satpam. Tapi prajurit, warrior. Jadi challenge-nya ya challenge-nya warrior. Udah bertahun-tahun dia minta anak, akhirnya dikasih anak yang sangat dikasih. Dan Tuhan ngomong, Abraham, persembahkan anakmu yang satu-satunya itu. Waduh, itu kalau saya baca ya, aduh Tuhan, minta yang lain ya Tuhan. Tapi dahsyatnya Abraham taat, Abraham nurut. Walaupun tidak diceritakan di Alkitab, tapi saya ngebayangin, wah mungkin dia berbeban berat banget tuh hari itu. Udah gitu anaknya nanya lagi, Bapak, ini semua udah lengkap, kayu bakar ada, minyak ada, korbannya mana? Sakit tuh, kayak dikeruas-keruas hatinya. Lu nanya lagi, mungkin kurang lebih Abraham. Tapi Abraham tetap taat. Dia ngomong sama bujangnya, udah kamu berhenti di sini, aku mau pergi sama Ishak.
Dia berdua pergi ke Gunung Moria. Kalau saudara ke Israel, saudara akan tahu ternyata Gunung Moria adalah persiapan Gunung Golgota. Ada bapa yang sungguh mengasihi anaknya dengan rela mempersembahkan anaknya. Jadi waktu kami dari Gunung Moria melihat jauh ke sana, itu loh Gunung Golgota. From this very place, Tuhan sedang bernubuat, satu hari kelak ada bapa yang mengasihi anak, mempersembahkan anak. Nah, karena Abraham taat, dia disebut bapa orang beriman. Roma 4, 20-22. Namun terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan serta berkeyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah ia janjikan. Itulah sebabnya hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ini Abraham. Jadi teks ini bicara tentang Abraham. Jadi walaupun di saat keadaan, ayat lain mengatakan di saat Abraham tidak punya alasan untuk percaya. Saya ulang ya. Di saat Abraham tidak punya alasan untuk percaya, tapi dia tetap percaya. Di situ Tuhan memperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi waktu saya belajar ayat ini, saya jadi ngerti kitab Yakobus. Kitab Yakobus berkata, doa orang benar yang dengan sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Siapa sih orang benar di sini? Siapa sih orang benar di sini? Ini orang yang walaupun tidak punya alasan untuk percaya, tapi dia tetap percaya. Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Jadi walaupun kayaknya keadaan kita falling apart, berguguran nih, tapi kita tetap percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan baik, Tuhan pasti jagai, Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti berkati. Walaupun kalau kita melihat kanan kiri depan belakang, waduh, nggak punya alasan untuk percaya, tapi di saat kita tetap percaya, disitulah iman kita akan bertumbuh. Jadi kunci yang kedua, kunci yang pertama tadi berakar di dalam Kristus. Kunci yang kedua, tetap percaya. Tetap percaya. Percaya janji Tuhan. Mau? Kunci yang ketiga, overflowing with thankfulness. Saya pernah khotbahkan ini, saya harap saudara ingat. Jadi saya mau rangkum aja khotbah yang 45 menit itu jadi 5 menit. Kunci yang ketiga supaya kita tetap flourishing walaupun musim berubah-ubah adalah hati yang selalu mengucap syukur. Saya suka cerita ini, suka banget cerita ini. Jadi waktu lagi siap khotbah ini, Tuhan juga ingetin saya yang akan memasuki musim yang baru ini tetap mengucap syukur. Ada 2 cerita, saya ulang lagi buat saudara yang belum pernah dengar atau yang mungkin lupa. Ada 2 cerita yang very powerful dalam Alkitab, ada kuasa dalam mengucap syukur. Yesus memberi makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak, baru laki-laki doang. Jadi kalau diperkirakan termasuk perempuan, termasuk anak-anak, dia belasan ribu lah. Setuju gak sih? Belasan ribu ya.
Terus cerita yang kedua, jadi ini ada dua kejadian yang berbeda. Yesus memberi makan 4.000 orang, laki-laki, sama, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Waktu kita harus kasih makan belasan ribu, bahkan puluhan ribu orang, itu bukan sesuatu yang sederhana loh. Saya pernah beberapa kali terlibat dalam panitia yang besar, contohnya panitia sinode dan beberapa acara lain. Dan saya paling kagum dengan seksi konsumsi. Tante Weni itu hebat. Kenapa? Peserta sinode beberapa tahun lalu itu 13.000. Wah, itu seksi konsumsi pusingnya luar biasa. Walaupun punya duit, itu vendornya ratusan. Karena nggak mungkin 13.000 peserta, vendornya cuma satu, babak belur. Oh, vendornya 5, nggak mungkin. Jadi vendornya ratusan. Nah, ngurus vendor ratusan gimana caranya? Itu pun kalau duitnya ada. Keadaan semakin diperparah kalau duitnya kagak ada. Jadi waktu Tuhan Yesus ngomong kepada murid-muridnya, setelah Tuhan Yesus khotbah, Tuhan Yesus ngelihat, wah ini orang kasihan, lapar. Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya, kasih mereka makan. Murid-murid ngomong, Guru, kalau duitnya ada, kita beli di mana? Kalau duitnya ada, berarti ada duitnya nggak? Ada duitnya nggak? Kagak ada. Murid-murid ngomong kalau duitnya ada, kita beli di mana nih kasih makan belasan ribu, puluhan ribu orang? Kenapa saya suka cerita ini? Karena cerita ini relate dengan kehidupan sehari-hari. Kita seringkali diperhadapkan dengan kebutuhan yang besar. Betul nggak? Kebutuhannya bukan cuma besar, besar banget. Kebutuhan kita besar banget. Waktu Tuhan ngelihat belasan ribu, puluhan ribu orang lapar, ini kebutuhan yang besar, kebutuhan yang besar banget. Tetapi yang saya suka, Tuhan Yesus tidak fokus dengan kebutuhan yang besar. Ngomong kanan kirinya, jangan fokus dengan kebutuhan yang besar. Karena Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya. Ini nih, Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Dengan kata lain, Tuhan pengen kita shifting, tidak fokus dengan kebutuhan yang besar, tapi fokuslah dengan apa yang ada padamu. Saya rubah kata-katanya, dengan apa yang Tuhan sudah berikan, bukan kebutuhan, tapi fokus dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Itu. Jadi hari-hari ini Tuhan lagi didik saya untuk fokus bukan kebutuhan yang besar, tapi fokus dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Nah, waktu Tuhan ngomong gitu, murid-murid ngomong, ada nih, Tuhan ada. Ini bekal anak kecil loh. 5 roti, 2 ekor ikan. Bekal anak kecil. 5 roti, 2 ekor ikan. Dikasih kepada Tuhan. Dan dahsyat loh. Beneran dahsyat. Ini yang bikin saya terbuka. Bukan cuma fokus dengan apa yang ada. Waktu Tuhan terima 5 roti 2 ekor ikan itu, besar kecil? Jujur, besar kecil? Kecil. Ini bekal anak kecil. Bekalnya anak kecil. Waktu Tuhan terima, Tuhan mengangkat tangan. Dari cerita ini saya belajar banyak. Bukan doa minta-minta, bukan doa tengking-tengking, tapi Tuhan Yesus mengangkat tangan dan mengucap syukur. Waktu Tuhan Yesus mengangkat tangan dan mengucap syukur,
Dia bagi-bagi roti dan ikan tadi. Semua orang makan kenyang. Sisa 12 bakul. Itu bicara multiplikasi. Jadi kunci dari multiplikasi, dari cerita ini saya ketemu dua. Satu, fokus dengan apa yang kamu punya. Bukan yang belum ada, tapi fokus dengan apa yang kamu punya. Dan nomor dua, mengucap syukur. Waktu kita mengucap syukur, ada kuasa yang terjadi. Semuanya itu dilipat gandakan oleh Tuhan. Terjadi multiplikasi. Dan luar biasa, kebutuhan yang tadi kelihatan besar, semuanya tercukupi. Bukan cuma tercukupi, berlimpah, limpah, limpah, limpah. Boleh saya ngomong itu boleh ya? Iya dong, orang sisa 12 bakul. Itu kan bicara berlimpah, limpah, limpah. Saudara mau ngalamin? WR Singers pemusik boleh maju ke depan. Jadi hari ini Tuhan kasih kita tips how to flourish in the changing seasons. Ada 3 hal tadi. Nomor satu apa? Nomor satu apa? Berakar di dalam Kristus. Nomor dua, iman yang teguh. Bukan cuma teguh, semakin kuat, semakin teguh. Strengthening our faith. Dan yang nomor 3, tetap mengucap syukur. Dan saya percaya kalau Tuhan kasih firman, Tuhan pasti akan genapi. Memasuki musim yang baru, 3 hal itu ingat. Dan kita akan tetap bertumbuh, berbunga, bahkan berbuah lebat. Dunia tidak akan mengaruhi kita. Amin. Ya, kita berdiri sama-sama. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk pesan-pesan-Mu. Mungkin ada 1 atau 2. Mungkin kami semua hari-hari ke depan kami akan memasuki musim yang baru. Sejujurnya Tuhan, kami gak tahu apa yang akan terjadi. Ada musim yang baru, ada perubahan, ada hal-hal yang mungkin belum bisa kami pikirkan, ada hal-hal yang unpredictable. Tetapi kami sungguh bersyukur kami ada di rumah Tuhan hari ini. Engkau memberikan kepada kami kunci, memberikan kepada kami tips untuk tetap bisa bertumbuh dan berbuah di musim yang berubah. Kami sungguh bersyukur Engkau mengasihi kami Tuhan. Buktinya Engkau memberikan kepada kami pesan, memberikan kepada kami kunci, memberikan kepada kami tips. Kami tahu Engkau sangat rindu untuk kami boleh terus bertumbuh dan berbuah. Dunia semakin tidak baik, dunia bahkan semakin rusak. Tetapi hari ini kami sangat bersuka cita Tuhan mendengarkan firman-Mu. Walaupun dunia tambah rusak, dunia tambah susah, tambah sulit, dunia mengalami degradasi demi degradasi, tetapi Engkau memberikan kepada kami sebuah janji, sebuah harapan, sebuah panggilan untuk kami boleh terus bertumbuh dan berbuah lebat. Dan Engkau memberikan kepada kami caranya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan praktekkan ini dalam hidup kami. Dan nanti di akhir tahun ini ataupun di awal tahun depan,
setiap kami akan bersaksi. Ya, yes, Walaupun musim berubah, yes, kasih Tuhan tidak berubah. Yes, amin. yes. Walaupun musim berubah, Dalam nama Tuhan Yesus. kami semakin menikmati berkat pemeliharaan. Amin. Oleh karena itu Tuhan, kami sangat menantikan, we really looking forward untuk menyelesaikan ini semua, dan kami akan sama-sama bersaksi betapa Tuhan dahsyat, Yes. Yes, amin. betapa Tuhan luar biasa, Amin. betapa berkat Tuhan melimpah. Amin. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat setiap anak-anakmu yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini tidak lalu percuma. Roh Kudus-Mu yang manis akan terus mengingatkan kami, memimpin kami, meneguhkan kami, dan kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Kami bersyukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara adalah biji mata Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama-sama dengan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan Amin.